Shalom semua, saya Pastor Curi Rumondok senang untuk membacakan perkabaran khas untuk Gereja Seventh Adventist yang ditulis pada 18 Desember 2020 yang bertajuk Vaksin COVID-19 Menangani Masalah dan Menasihati. Disediakan oleh Persidangan Umum Jabatan Pelayanan Kesehatan, Institut Penyelidikan Alkitab, Sekolah Farmasi dan Sekolah Kesehatan Awam University Loma Linda, Amerika Syarikat. Setiap hari, Gereja Seventh Adventist melihat kedatangan Kristus sebagai kemuncak sejarah yang hebat dan akan berakhirnya semua penyakit, penderitaan, dan kematian. Pada masa yang sama, kita telah dipercayakan dengan pedoman kesehatan Gereja Advent yang ditulis dan dikembangkan oleh Ellen White, yang merangkumi kehidupan sehat melalui tingkah laku serta gaya hidup sehat yang praktikal dan menyeluruh. Kami menganjurkan agar semua amalan ini diikuti untuk mengekalkan sistem imun tubuh yang sehat dan kuat khususnya pada waktu pandemik ini. Ellen White bukan hanya merupakan sumber maklumat kesehatan yang terinspirasi lebih awal dari yang lain, tetapi dia juga menjadi contoh dalam pencegahan praktikal untuk menghadapi penyakit yang mematikan pada zamannya, yaitu cacar. Ellen White menerima imunisasi atau vaksin cacar seperti yang dilakukan orang-orang yang dekat dengannya. Hari ini, cacar telah dibenteras secara global. Kami berharap artikel ini dapat menjawab persoalan, menghilangkan ketakutan, dan menyelesaikan beberapa mitos dan kabar angin yang sedang berlegar di pelbagai tempat. Semua ini bertujuan untuk menenangkan hati anggota gereja ketika mereka membuat keputusan dalam hal kesehatan yang dilaksanakan oleh pihak kesehatan di tempat mereka. Terdapat kabar angin dan teori konspirasi yang mengaitkan vaksin COVID-19 sebagai tafsiran yang menggenapi nubuatan Alkitab. Kami telah meminta pandangan dan komen dari pihak Biblical Research Institute (BRI) atau Institusi Penyelidikan Alkitab General Conference dalam hal ini, dan jawaban mereka adalah seperti berikut. Pergolakan global yang disebabkan oleh pandemik COVID-19 telah menghasilkan banyak spekulasi yang berkaitan dengan peristiwa akhir zaman dan salah tafsir Alkitab. Satu pandangan baru-baru ini yang disebarkan melalui media sosial dan beberapa laman web internet telah mengemukakan teori bahwa vaksin yang akan dihasilkan untuk memerangi COVID-19 termasuk dalam proses kawalan yang akan membawa kepada penerapan atau penerimaan tanda binatang itu. Akan tetapi perlu dicatat bahwa orang Advent berpegang pada keyakinan bahwa kontroversi di akhir zaman akan berpusat pada hukum Tuhan, terutama pada hukum keempat, Wahyu 14 ayat 12. Lebih dalam lagi, perkabaran malaikat ketiga akan memberi peringatan terhadap penerimaan tanda, Wahyu 14 ayat 9 hingga 11, dan akan memberi pencerahan kepada manusia mengenai isu-isu yang terlibat. Atas sebab ini, mesti jelas bahwa orang-orang Advent harus memahami bahwa tanda binatang itu bukan tanda harafiah atau literal atau nyata, tetapi tentang tanda kesetiaan kepada siapa sebenarnya kuasa yang diwakili oleh binatang itu. Dari perspektif yang berbeza, pandangan spekulasi lain berpendapat bahwa vaksin menjadikan mereka yang mengambilnya menjadi haram, karena kononnya bahan haram digunakan untuk menghasilkannya. Sehubungan dengan itu, harus diperjelas bahwa petunjuk Alkitabiah yang melarang pengambilan bahan, daging, dan darah yang tidak bersih, yang tertulis dalam Imamat 11, Imamat 17, dan Kisah Para Rasul 15, tidak berlaku untuk vaksin dengan alasan yang jelas bahwa vaksin dihasilkan sebagai obat untuk menyelamatkan nyawa, bukan untuk dimakan. Spekulasi seperti ini menyebabkan seakan firman Tuhan menjadi tidak senonoh dan menimbulkan kekeliruan di kalangan orang percaya yang ikhlas tetapi kurang berpengetahuan.
menggunakan pengenalan vaksin untuk membangkitkan senario perkebaran rohani berdasarkan tafsiran kitab suci yang salah, hanya mengalihkan perhatian orang-orang percaya yang tulus dari isu-isu nubuatan yang sebenarnya dan komitmen gereja Advent untuk memberitakan Injil. Semoga vaksin yang berkesan dapat membantu menghentikan wabak penyakit ini demi melindungi kehidupan orang-orang yang masih perlu mengetahui tentang Injil, serta mereka yang telah menerima Injil dan dengan demikian dibebankan dengan penyataan kasih Tuhan yang tidak terhingga kepada dunia yang menderita. Yohanes 3 ayat 16. Pelayanan kesehatan Advent adalah berdasarkan pada Alkitab, tulisan roh nubuat melalui Ellen White, dan sesuai dengan sains kesehatan berdasarkan bukti. Kami bergantung pada asas-asas ini dalam merumuskan pendekatan dan memberikan nasihat kesehatan kepada Anda. Dengan berjuta-juta orang yang dijangkiti dan banyak kematian, serta jangkitan global yang terus meningkat, sejumlah vaksin telah dikembangkan dalam waktu yang singkat. Terdapat banyak soalan yang ditanyakan orang mengenai vaksin COVID-19. Sebagai gereja, sementara kami menyokong cadangan kesehatan awam berdasarkan bukti, kami juga berhati-hati untuk tidak membuat pengumuman yang boleh ditafsirkan sebagai menggantikan garis panduan kesehatan awam nasional dan antara bangsa. Atas sebab ini, penting bagi kita untuk memahami kedudukan gereja kita secara rasmi mengenai imunisasi atau vaksinasi ini. Gereja Seventh-day Adventist memberikan penekanan yang kuat pada kesehatan dan kesejahteraan. Penekanan kesehatan Advent berdasarkan pada Alkitab, tulisan inspirasi Ellen White, yaitu pengasas bersama Advent, dan tulisan ilmiah yang dikaji oleh rakan dalam dunia perubatan. Oleh itu, kami mendorong pengambilan imunisasi atau vaksinasi yang bertanggung jawab. Tiada alasan berdasarkan agama atau kepercayaan untuk tidak mendorong mereka yang lain untuk ikut serta dalam program vaksinasi perlindungan dan pencegahan secara bertanggung jawab. Kami menghargai kesehatan dan keselamatan penduduk yang merangkumi pemeliharaan kekebalan bersama. Kami ini bukan hati nurani gereja yang mutlak. Kami menghormati pilihan individu. Ini dilakukan oleh individu. Namun, pilihan untuk tidak divaksin tidak boleh dilihat sebagai ketetapan atau doktrin gereja Advent. Terdapat usaha untuk mewujudkan pendekatan berasaskan bukti yang dapat dipercayai untuk rawatan COVID-19. Selain itu, dalam waktu singkat, vaksin telah dihasilkan yang kini digunakan untuk membantu mengendalikan pandemik. Namun, orang mempunyai kebimbangan dan pertanyaan mengenai vaksin COVID-19. Kebenaran penggunaan kecemasan EUA untuk vaksin Pfizer dan BioNTech diberikan pada 2 Desember 2020 di United Kingdom dan 9 Desember 2020 di Kanada. Di Amerika Syarikat, vaksin Pfizer diteliti oleh Pentadbiran Makanan dan Dadah Amerika Syarikat, yaitu FDA, dan telah diluluskan. Sementara pada 11 Desember 2020, vaksin Moderna akan menyusul. Dalam perbincangan dengan Fakulti Kesehatan Awam University Loma Linda, Dr. Michael Hoge, Dekan Fakulti Farmasi Loma Linda, yang bertugas di Jawatan Kuasa Penasihat Pusat Penyakit Amerika Syarikat untuk kumpulan kerja amalan imunisasi pada vaksin COVID-19 dan mengenai San Bernardino County COVID-19 Vaksin Task Force di California, berkongsi pandangan berikut mengenai soalan yang sering diajukan mengenai vaksin Pfizer atau BioNTech dan Moderna. Penjelasan mengenai soalan umum adalah seperti yang berikut. Soalan 1. Adakah vaksin ini mengubah DNA Anda? Fakta. Kedua-dua vaksin yang dirujuk merupakan vaksin COVID-19 yang pertama. Tetapi teknologi ini telah digunakan dalam rawatan perubatan selama 15 tahun. Vaksin masuk ke dalam sitoplasma sel, yaitu cairan dalam sel, di mana ia merangsang pengeluaran antibodi untuk melawan protein lonjakan SARS-CoV-2.
Oleh karena ia tidak memasuki nukleus sel inang, ia tidak mengubah struktur DNA, genetik, atau fungsi tubuh. Soalan 2. Apakah vaksin ini selamat dan berkesan karena ia dikembangkan dengan cepat? Fakta. Oleh karena teknologi terkini, virus SARS-CoV-2 diuruskan dalam beberapa hari sejak dikenal pasti, dan kerja-kerja vaksin secara segera dimulakan. Ukuran sampel untuk kajian besar ialah 40.000 orang. Ukuran sampel kajian vaksin FDA sebelum ini rata-rata biasanya hanya 27.000 orang. Namun atas kemajuan teknologi, jumlah sampel kajian meningkat hampir 2 kali ganda dari sebelumnya. Kami telah menjalankan pengkajian dengan teliti dan data-data diambil dan dianalisis. Vaksin dos pertama menunjukkan perlindungan tindak balas imun 50%. Dos kedua mencapai 90% perlindungan. Memang bukan 100% perlindungan. Hanya vaksin hepatitis E yang tertinggi yaitu mencapai 100% perlindungan. Kajian ini dirancang dengan baik dan mewakili demografi Amerika Serikat, kecuali penduduk asli Amerika. Kajian yang sedang dijalankan dan dalam usaha untuk memperbaikinya. Keberkesanan dan kesan sampingan serupa pada sebuah etik. Soalan 3. Adakah bahan pengawet dalam vaksin ini berbahaya? Fakta. Tidak ada bahan pengawet dalam 2 vaksin COVID-19 ini. Itu sebabnya vaksin ini memerlukan kemudahan pembekuan tahap tinggi untuk penyimpanan dan pengangkutan. Vaksin dimurnikan atau dijamin kebersihan dengan teliti. Soalan 4. Apakah kesan sampingan vaksin ini? Fakta. Setakat ini, 10% penerima vaksin melaporkan mengalami demam pada hari kedua dan dalam 24 jam. Manakala 50 hingga 60% melaporkan merasa sakit bahagian yang disuntik dan sekitarnya. Setakat ini terdapat sedikit kesan sampingan yang serius dengan vaksin Pfizer dan BioNTech. Dr. Hoge selanjutnya mengulas bahwa jika seseorang telah diuji positif COVID-19 pada masa yang lalu, orang itu masih boleh mendapatkan vaksin. Ia hanya akan meningkatkan tahap antibodi seseorang. Dia juga menunjukkan bahwa mengambil vaksin di Amerika Serikat adalah sukarela, tidak wajib. Keberkesanan vaksin Pfizer atau BioNTech dan Moderna serupa, tetapi tidak boleh ditukar ganti. Jika seseorang bermula dos 1 dengan Pfizer, dos kedua mestilah dari jenama yang sama. Untuk vaksin Pfizer, seharusnya selang 21 hari antara 2 dos. Dilaporkan bahwa untuk vaksin Moderna, selang masa adalah 28 hari antara dos. Vaksin tidak dibenarkan untuk mereka yang sedang hamil atau pada mereka yang berusia di bawah 16 tahun. Kesimpulannya, vaksinasi bersama dengan sanitasi dan air bersih telah menjadi asas kepada peningkatan umur panjang yang dilihat di seluruh dunia di mana penelitian ini telah diterapkan. Vaksin telah lama digunakan oleh anggota gereja Advent di seluruh dunia. Bersama dengan amalan kesehatan yang baik, mereka mendapat perlindungan dari banyak jangkitan dan mencegah penyakit dan kematian yang cepat. Ketika kita menyaksikan besarnya global pandemik COVID-19, kematian, kecacatan, dan kesan COVID-19 jangka panjang yang muncul di semua kumpulan usia, kami mendorong anggota gereja kita untuk mempertimbangkan vaksinasi yang bertanggung jawab. Mari kita perhatikan satu petikan dari Selected Message atau Message terpilih, jilid 2 halaman 303, ditandatangani oleh D. Robinson. Mengenai vaksin terhadap cacar, D. Robinson, salah seorang setiausaha Ellen White, pada tarik 12 Jun 1931, menulis sebagai berikut mengenai respon Puan Ellen White terhadap vaksinasi. Anda meminta maklumat yang pasti dan ringkas mengenai apa yang ditulis Sister White mengenai vaksinasi dan serum. Anda akan tertarik untuk mengetahui bagaimanapun bahwa pada saat ada wabak cacar di sekitarnya, dia sendiri atau Ellen White sendiri diberi vaksin dan mendesak para pembantunya
yang terkait dengannya untuk diberi vaksin. Dalam mengambil langkah ini, Sister White menyadari hakikat bahwa telah terbukti bahwa vaksinasi membuat seseorang kebal dari cacar atau sangat meringankan kesannya jika seseorang mengatasinya. Dia juga menyadari bahaya mereka mendedahkan orang lain sekiranya mereka gagal mengambil langkah berjaga-jaga ini. Kami mengulangi, keputusan untuk menerima atau tidak adalah pilihan individu. Sekiranya ada keraguan sebelum terima vaksin, harus dengan nasihat dari dokter yang bertauliah. Pemeriksaan kesehatan pribadi sebelum mengambil vaksin adalah penting. Kita harus mengikuti amalan kesehatan Alkitab dan tulisan para nabi dan mengikuti pimpinan Allah dalam hidup kita. Tuhan memberkati.